I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak maupun media online. Bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Nah, selanjutnya ada struktur artikel. Secara umum, struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pernyataan, pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang. Nah, yang pertama di sini ada pernyataan pendapat ataupun tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Yang kedua, argumentasi. Kemudian bagian argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informasi. Yang ketiga, ada pernyataan ulang ataupun reiterasi. Bagian struktur artikel yang terakhir yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk kesimpulan. Selanjutnya itu ciri-ciri artikel. Yang pertama, artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Suatu artikel harus ditulis dan disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Penulis artikel tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari artikel tersebut. Yang kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Yang ketiga, artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Maksudnya itu penggunaan bahasa yang formal sekaligus kalimat yang lugas, dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar artikel memiliki isi yang lebih padat dan berisi. Yang ketiga, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Penulisan yang sistematis pada dasarnya dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari artikel tersebut. Yang kelima, bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat informatif mengandung maksud untuk memberikan informasi yang berangkat dari hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan artikel. Kaidah kebahasaan artikel dibagi menjadi 3, yaitu adverbia, konjungsi, dan juga kosakata. Yang pertama ada adverbia. Nah, maksud dari adverbia ini adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Contohnya, sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Fungsinya ini untuk meyakinkan pembaca melalui penegasan tersebut. Nah, yang kedua ada konjungsi ataupun kata penghubung. Pada teks artikel terdapat beberapa konjungsi ataupun kata hubung yang digunakan, diantaranya konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, berikutnya, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Konjungsi untuk memperkuat argumentasi, contohnya. Selain itu, misalnya, sebagai contoh, justru, padahal, dan sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya, karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, jika, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya, supaya, agar, dan sebagainya. Yang ketiga ada pemilihan kosakata. Pada teks artikel, kosakata atau perbendaharaan kata-katanya harus diperhatikan agar menarik dan meyakinkan. Jenis-jenis artikel ini ada 5. Pertama itu ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan yang terakhir itu ada persuasi. Pertama kita ngebahas tentang narasi.
Artikel narasi merupakan jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis, mulai awal, tengah, hingga akhir. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian. Contoh artikel narasi itu ialah autobiografi, biografi, dan kisah pengalaman. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan suatu hal kepada pembaca. Pembaca seolah-olah bisa merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi tersebut. Dan yang ketiga ada eksposisi. Artikel eksposisi merupakan jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik yang tujuannya untuk menambah wawasan pembacanya. Artikel eksposisi umumnya dilengkapi gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Selanjutnya ada argumentasi. Artikel argumentasi merupakan suatu karangan yang dibuat untuk membuktikan kebenaran mengenai suatu pendapat dengan menyajikan fakta atau data sebagai alasan. Di dalam artikel ini umumnya terdapat unsur opini dan data serta fakta yang menjadi pendukung opini. Selanjutnya ada persuasi. Artikel persuasi merupakan artikel yang isinya bertujuan untuk memengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang disarankan oleh penulis dalam karangannya. Artikel ini biasanya digunakan dalam kampanye-kampanye. Contohnya itu kampanye anti narkoba yang berisi mengenai bahaya narkoba. Tujuan artikel itu ada dua. Yang pertama itu yang didapatkan oleh penulis dan yang kedua itu oleh pembaca. Pertama ada tujuan yang didapatkan oleh penulis artikel itu. Yang pertama ini sarana untuk menyampaikan